Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulia Tera Cantika dari kelas MPIC akan menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen pendidikan agama Islam. Sebelumnya, unsur-unsur manajemen agama Islam sendiri merupakan suatu fungsi yang apabila tidak dikerjakan, maka hasil yang didapat juga tidak akan optimal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa unsur yang sudah saya baca, dan saya akan membahasnya di sini. Yang pertama ada manusia. Tenaga manusia sendiri sangat diperlukan bagi sistem atau sebagai suatu organisasi dalam memanajemen organisasi atau enggak sistem tersebut. Nah, di sini tenaga manusia sangat diperlukan dalam pembinaan dan pengembangan suatu sistem tersebut, karena manusia itu sendiri yang akan menjalankan pembinaan dan pengembangan dan mengelola sistem tersebut. Dan selanjutnya adalah uang. Uang itu sangat dibutuhkan, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini apa-apa perlu uang, dan uang ini sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan seperti apa yang diperlukan di dalam organisasi tersebut. Mungkin organisasi tersebut membutuhkan lemari, yang membutuhkan banyak lemari. Jadi di situ uang bisa dipakai untuk membeli lemari dan perlengkapan lainnya seperti meja, kursi, seperti itu. Dan selanjutnya adalah metode atau cara. Metode atau enggak cara untuk mencapai tujuan organisasi tersebut atau enggak sistem tersebut. Metode ini bisa dibilang bisa menjadi suatu ciri dari organisasi tersebut, karena setiap organisasi mempunyai metode atau caranya dalam menggapai tujuan tersebut. Seperti mungkin lembaga yang lainnya metodenya seperti ini gitu, tapi metode yang akan dicapai agar mencapai hasil yang berbeda dari orang lain, dari organisasi lain, itu bisa. Ya, metode itu bisa menjadi ciri khas suatu organisasi atau sistem tersebut. Oke, selanjutnya ada material atau bahan-bahan. Nah, bahan-bahan sendiri yang sudah saya bahas barusan. Uang diperlukan untuk membeli bahan-bahan, ya seperti tadi meja, kursi, lemari atau yang lainnya. Bahan-bahan di sini juga sangat diperlukan demi melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam organisasi atau suatu sistem. Di sini juga bahan-bahan di sini juga bisa disebut sebagai sumber daya pendidikan, yaitu ada pendidik dan ada yang dididik. Pendidik dan ada yang didik, dan juga materi yang ingin dibahas kepada pendidik. Pendidik di sini juga harus menguasai apa yang ingin dia ajarkan kepada yang dididik, atau enggak pendidik di sini harus mempunyai kualitasnya sendiri. Itu. Selanjutnya di sini ada mesin. Mesin di sini sangat diperlukan, apalagi era saat ini. Mesin di sini bisa disebut sebagai seperti komputer atau printer, seperti itu. Itu bisa juga. Nah, mesin juga bisa menjadi suatu penilaian kualitas bagi lembaga itu sendiri. Dan selanjutnya ada market. Market di sini maksudnya adalah pemasaran suatu lembaga. Apabila kita mempromosikan apa yang menjadi sistem kita, itu misalnya kayak mempromosikan lembaga kayak sekolah kan pendidikan gitu ya, kita bagaimana caranya agar banyak orang yang minat untuk masuk ke dalam lembaga kita, lembaga pendidikan, seperti itu ya. Market sendiri ini butuh strategi dan butuh teknik-teknik yang memang sangat berkualitas baik, karena itu menentukan berapa hasil yang bisa kita dapat, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada waktu. Waktu itu
tidak usah dipikirkan lagi. Emang waktu itu sangat penting sekali dalam pengelolaan suatu sistem, karena kita harus menargetkan apa yang menjadi tujuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan itu bisa memakan berapa waktu lama seperti itu, agar jadwal kedepannya itu bisa disusun dengan rapi seperti itu. Kalau waktu ini tidak tersusun dengan baik, maka pengelolaan kedepannya juga akan rusak gitu. Jadi waktu ini sangat penting bagi pengelolaan sistem. Saya dari awal waktu itu pengelolaan waktunya itu sudah baik, tapi di pertengahan ada permasalahan. Nah, setelah setelah permasalahan tersebut, nah di situ mulai tidak kondusif, pasti tidak akan kondusif jika tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi waktu itu atau timing itu sangat diperlukan bagi pengelolaan sistem tersebut agar mendapat hasil yang lebih maksimal seperti itu. Sekian. Oh ya, ada tambahan dari manusia. Tenaga manusia itu sendiri sangat diperlukan, apalagi menjalankan semua yang ada di dalamnya, seperti kayak komputer kalau nggak ada yang ngejalaninnya kan jadinya nggak bisa berfungsi gitu. Jadi butuh manusia, tenaga manusia, pergerakan manusia seperti itu. Untuk pengelolaan market, kalau enggak sistemnya, metodenya itu juga membutuhkan membutuhkan tenaga manusia gitu. Manusia punya akal, jadi dia bisa memanfaatkan pikirannya untuk mendapatkan suatu ide untuk mencapai apa yang dia tuju gitu. Dan dalam suatu lembaga, suatu sistem ini juga berorganisasi dan menyatukan pemikiran mereka gitu, dan memilih pemikiran mana yang lebih baik untuk mencapai tujuan mereka bersama. Sekian, seperti itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.